Majapahit adalah sebuah kemaharajaan di Jawa Timur Indonesia yang berdiri tahun 1293 dan berjaya sampai sekitar tahun 1527 Masehi. Keberadaan kerajaan Majapahit ini tidak bisa lepas dari peranan Raja Kertanegara, yaitu Raja Singosari. Yang terakhir, kerajaan Singosari itu adanya di kota Singosari, daerah Malang, Jawa Timur. Kaitannya adalah Raja Kertanegara memiliki 4 orang putri dan keempat-empatnya menikah dengan Raden Wijaya. Waktu Raja Kertanegara wafat sekitar tahun 1292, maka Raden Wijaya membuat kerajaan baru pada tahun 1293 dan diberilah nama Kerajaan Majapahit. Jirnodara adalah seorang panglima perang dari Kerajaan Majapahit, yaitu posisi tertinggi setelah raja atau setara dengan Perdana Menteri. Mada adalah putra dari Gajah Pagon. Gajah Pagon adalah panglima perang Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah raja pertama di Kerajaan Majapahit. Mada lahir tahun 1299. Pada usia 10 tahun, Mada sudah diantarkan ke sebuah tempat yang bernama Karsian yang berada di Gunung Pawitra, tempat di mana para Brahmana dan Resi bermukim. Mada di sana melakukan Brahmacarin, belajar ilmu agama, meditasi, mitologi dewa-dewa, ilmu duniawi, hukum, politik, kerajaan dan strategi perang, juga bimbingan mental dan jiwa. Selama 12 tahun, Mada menjadi Brahmacarin dan kembali kepada orang tuanya. Dan setelah itu Gajah Pagon mengizinkan Mada untuk mengabdi di Kerajaan Majapahit. Karir Mada dimulai pada tahun 1913 ketika Mada bergabung dengan Bayangkara, yaitu sebuah satuan khusus pengawal Kerajaan Majapahit. Lalu mengabdi di Majapahit mulai dari pemerintahan Raja Sri Jayanagara, Ratu Tribuana Tunggadewi, dan Raja Hayam Wuruk. Pada masa pemerintahan Sri Jayanagara dari tahun 1309 sampai 1328, Mada diangkat sebagai patih yang setara dengan gubernur dan diberi gelar Rakyan Jirnodara Mahapatih Gajah Mada yang memiliki arti membangun atau memugar sesuatu yang telah rusak. Karir Patih Gajah Mada melejit setelah berhasil menumpas pemberontakan Rakuti yang merupakan salah satu anggota Dharmaputra, yaitu kelompok oposisi pada masa itu. Pada masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi, Patih Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih. Dan di masa inilah Mahapatih Gajah Mada mengucapkan sebuah sumpah yang disebut dengan Sumpah Palapa. Isinya menyatakan bahwa dia tidak akan mengecap atau memakan palapa, yaitu kenikmatan dunia, sebelum dia berhasil mempersatukan Nusantara. Akhirnya pada pemerintahan Tribuana Wijaya Tunggadewi ini, Patih Gajah Mada berhasil memperluas wilayah mulai dari Bali, Lombok, Palembang, Suwarnabumi atau Sriwijaya, Tamiang, Samudra Pasai, Pulau Bintan, Tumasik atau Singapura, Semenanjung Malaya, Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Waringin, Kota Lingga, Sambas, Lawai, Kandangan, Landak, Samadang, Tirem, Sedu, Brunei, Kalka, Saludu, Solok, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalong, Tanjung Kutai, dan Malinau. Dan semua wilayah tersebut berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrwa, Mitreka Satata. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu, sebab tidak ada dharma atau kewajiban yang berbeda.
Nah, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, wilayah kekuasaan Majapahit semakin luas, meliputi Gurun, Sukun, Taliwung, Sapi, Gunung Api, Seram, Hutan Kadali, Sasak, Batayan, Luwuk, Makassar, Buton, Kunir, Galian, Salayar, Sumba, Saparua, Solor, Bima, Banda, Ambon, Wanin, Timor, dan Danpo. Nah, Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada ini merupakan duo partner yang keren sekali pada saat masa kejayaan Majapahit. Tapi pada tahun 1350 karena adanya perang Bubat, maka Hayam Wuruk terpaksa melepaskan jabatan Mahapati Gajah Mada. Karena apa? Karena ada dua versi. Yang pertama mengatakan bahwa penyebab perang Bubat tersebut karena Hayam Wuruk yang bermaksud untuk menikahi putri dari Raja Lingga, yaitu Raja dari Sunda, ditentang oleh Mahapati Gajah Mada. Mahapati Gajah Mada mengetahui sebuah rahasia bahwa kemungkinan putri Dyah Pitaloka masih bersaudara dengan Hayam Wuruk. Karena kemungkinan Raden Wijaya itu memiliki keturunan Sunda, maka dia berusaha menggagalkannya. Yang kedua, Mahapati Gajah Mada masih terpengaruh oleh ambisinya untuk mempersatukan wilayah Nusantara, sehingga kedatangan pasukan Sunda ke Majapahit itu oleh Mahapati Gajah Mada dianggap sebagai suatu bentuk bahwa kerajaan Sunda takluk pada kerajaan Majapahit. Lepasnya Mahapati Gajah Mada dari kerajaan Majapahit lambat laun membuat kejayaan kerajaan Majapahit menjadi meredup sampai akhirnya sirna.